bahaya terbesar dalam diri kita. Kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Kita melihat dalam bisnis, satu gereja, satu pelayanan, partner yang baik. Hanya karena uang, itu hubungan bisa rusak. Dan hampir semua kita selalu melihat bahwa yang salah itu bukan kita, tapi orang lain. Dan ternyata ini sudah pattern, sudah pola. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita tidak mudah bertobat. Kita lebih mudah menyalahkan orang lain. Karena orang-orang Farisi dan semua kita adalah orang-orang yang menyadari keberdosaan kita. Manusia itu ketika jatuh dalam dosa, dia tahu, makanya dia bersembunyi. Orang-orang Farisi berasumsi bahwa yang salah itu adalah di luar sana. Karena itulah mereka tanya kepada Yesus, kenapa ya murid-muridmu makan tidak cuci tangan dulu? Emang ada hukum yang menyatakan kalau makan harus cuci tangan dulu? Nggak ada sebenarnya, Bapak Ibu yang dikasih itu kan. Kenapa mereka begitu concern dengan hal-hal seperti itu? Karena mereka punya pemahaman bahwa yang menajiskan itu adalah sesuatu yang dari luar. Kita berusaha lebih baik. Tahukah saudara siapa yang paling sering membohongi diri Anda? Anda sendiri. Kan ada sekarang orang-orang punya teori self-help, bahwa hanya kamu yang bisa menolong dirimu sendiri. Jadi kita berusaha lebih baik. Aku harus lebih sering berdoa. Gak salah dengan sering berdoa, tapi kalau tujuan sering berdoa supaya hidupmu lebih baik dan lebih kudus, itu yang salah. Sebenarnya berdoa tujuannya apa sih? Membangun keintiman kalau dalam kekristenan. Makanya dikatakan Bapa kami yang di surga. Ada hubungan, ada keintiman. Yang bisa menguduskan saudara cuma Yesus, bukan cara-cara manusia. Orang berpikir dengan hubungan hidupnya menjadi komplit, menjadi lengkap. Tapi ini pun satu hal yang salah. Kita berpikir bahwa hubungan membuat kita menjadi lebih baik. Tetapi justru sering sekali saudara-saudara, hubungan membuat dan menunjukkan kejahatan kita, karakter Anda yang sesungguhnya. Yesus berkata bahwa kamu fokus kepada cuci tangan, kamu fokus kepada hal-hal yang di luar dirimu. Kamu berpikir kamu kotor itu karena orang lain, karena dunia di mana kamu hidup. Tetapi yang menajiskan kamu bukan apa yang masuk, kata Tuhan, tetapi apa yang keluar dari dalam hatimu. Kita mudah sekali ngakimin orang. Kita punya naluri itu. Kita tidak mudah melihat dosa kita. Kita lebih mudah melihat orang lain, kesalahan orang lain. Padahal persoalan terbesar itu bukan pada orang lain, tapi pada hati kita lah persoalan yang terbesar. Jadi permasalahan utama bukan pada apa yang kita lakukan dan tidak kita lakukan, bukan. Tetapi persoalannya adalah pada hati kita. Saudara masih ingat antropologi manusia? Hati mengingini, kehendak memilih, pikiran membenarkan, tubuh melakukan. Makanya nggak bisa beres dengan pikiran. Anda dimotivasi seperti apapun, otakmu dicuci, korupsi itu jahat, tetap orang korupsi. Selingkuh itu gak baik, tetap orang selingkuh. Kenapa? Karena hatinya yang bermasalah. Hatinya mengingini, kehendaknya memilih, pikirannya membenarkan. Karena dia cinta uang, saudara-saudara, saya kehendaknya memilih korupsi, pikiran membenarkan. Gak apa-apa bro, yang lain juga begitu. Akhirnya dia bikin pembukuan ganda. Bukan karena dia gak tahu mana yang baik dan benar, bukan karena dia gak tahu hukum Tuhan, tapi karena hati kita, saudara-saudara, yang apa? Problem. Bangsa Israel harus berulang-ulang mempersembahkan korban. Tapi ada sang tunas, yaitu Yesus. Dia menyelesaikan dosa saya dan saudara. Hati kita yang jahat, hati kita yang kotor, hati kita yang najis, satu hari saudara-saudara diselesaikan oleh Yesus. Tuhan mau saudara-saudara mati bagi kita. 1 minggu sebelum dia mati, dia masuk kota Yerusalem. Dia dielu-elukan, hosana, hosana, dia disambut. Dan di situ dia mempersiapkan diri selama 1 minggu. Karena dia tahu dia akan mempersembahkan bukan korban, tapi dia akan mempersembahkan dirinya.